Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 161, Victoria dipecat. Villa Giok. Hailey berguling-guling di tempat tidur yang baru dibelinya, tidak dapat tidur tidak peduli seberapa keras ia berusaha. Akhirnya dia bangun dengan ekspresi frustrasi di wajahnya. Chaiden buru-buru duduk di sampingnya dan berkata dengan nada menenangkan, "Istriku tersayang, ada apa? Apakah kamu menderita insomnia?" Hailey sangat marah. Meskipun dia akan menikah untuk ketiga kalinya dalam hidupnya dan sekarang menjadi seorang ibu hamil, dia masih polos dan muda, seperti gadis remaja. Hailey berkata, "Rumah sebelah berisik banget. Banyak banget orang di rumah Victoria Clarke, dan membayangkan mereka minum-minum dengan gembira membuatku marah. Jordan tidur dengan sepupuku, dan sekarang dia berhubungan dengan Victoria. Dia sudah berhubungan dengan dua wanita berbeda dalam waktu kurang dari sebulan sejak perceraian kami. Apa yang memberinya hak untuk melakukan itu?" Hailey baru bersama Chaiden setelah perceraiannya dengan Jordan, jadi dia merasa dirugikan. Chaiden tercengang karena mereka tinggal di villa yang tidak memiliki masalah isolasi suara seperti yang umum terjadi di apartemen. Setidaknya, Chaiden tidak mendengar apapun. "Aku akan pergi ke sebelah untuk mencarinya." Chaiden baru saja akan bangun ketika ia ditarik kembali oleh Hailey. "Hei, suamiku, lupakan saja. Jangan pergi." Hailey takut Chaiden dan Jordan akan bertarung lagi karena Chaiden sudah pasti akan berada di pihak yang kalah. Hailey bertanya, apakah Victoria Clarke punya banyak teman di New York? Dia baru saja membeli villa hari ini, dan banyak orang datang untuk merayakannya. Mobil-mobil yang diparkir di luar pintunya juga mobil mewah. Chaiden tersenyum tipis dan berkata, "Mungkin saja, tapi jaringan koneksi kecil yang dimilikinya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan jaringan Husli di New York City. Lagi pula, aku sudah mengirim seseorang untuk memeriksa nomor plat mobil yang ada di rumahnya. Nanti, aku akan bisa tahu siapa saja mereka. Sayang, tidurlah. Tenang saja, karena Victoria Clarke dan Jordan Stelle berani memprovokasi kita seperti itu, aku akan membuat hidup mereka sulit di New York City." Setelah setengah jam, Chaiden menerima panggilan telepon. "Chaiden, aku baru tahu kalau Porsche merah muda itu milik Stella Weston, pemilik Stella Cosmetics, dan dua kartu lainnya milik karyawan perusahaan mereka." Chaiden berkata sambil tersenyum tipis, "Jadi, perusahaan produk kosmetik kecil itulah yang didukung oleh Maggie." Chaiden mengetahui tentang Stella Cosmetics karena merek tersebut telah menjadi terkenal di negara tersebut dalam 2 tahun terakhir dan karena beberapa alasan khusus. Akan tetapi, dilihat dari ekspresinya, dia jelas tidak menganggap serius perusahaan Stella. Pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Stella dan yang lainnya berjalan keluar dari Villa Victoria dan Jordan, dan mereka berdua keluar untuk mengantar mereka pergi. "Sampai jumpa, Victoria. Sampai jumpa di kantor besok. Selamat tinggal, Nona Clarke." Stella dan yang lainnya melambaikan tangan kepada Victoria sebelum meninggalkan Jade Villa. Akan tetapi, saat mereka keluar dari villa, sebuah Mercedes-Benz G-Wagon memaksa Porsche milik Stella berhenti. "Siapa dia? Kau tahu cara menyetir?" Karena telah minum alkohol, Stella kini duduk di kursi penumpang. Ia mengumpat pengemudi Mercedes-Benz G-Wagon itu. Pengemudi Mercedes-Benz G-Wagon itu perlahan menurunkan kaca jendela, memperlihatkan wajah mudanya yang tampan. "Stella Weston, kan? Pullover di samping. Ayo ngobrol." Stella juga merasa dia tampak agak familiar. Selain itu, ada banyak orang dan beberapa mobil. Jadi, dia tidak takut kalau dia akan menyakitinya. Karena itu, mobil Stella dan rekannya semua berhenti di pinggir jalan dengan lampu hazard menyala. Stella melangkah dengan angkuh dengan sepatu hak tingginya, "Siapa kamu? Bagaimana kamu mengenalku?" Chaiden juga keluar dari mobil, menyalakan sebatang rokok, dan tersenyum. "Namaku Chaiden Husli. Keluargaku pemilik Breezy Express." "Breezy Express? Keluarga Husli?" Stella langsung terkejut. Ada banyak pusat kekuatan tersembunyi di mana-mana di kota ini, dan terlebih lagi, Chaiden mengendarai mobil mewah. Jadi, meskipun Chaiden memaksanya untuk berhenti, dia tidak melontarkan kata-kata kasar karena takut menyinggung orang penting. Mendengar Chaiden mengungkapkan nama keluarganya, Stella benar-benar terkejut setengah mati. Semua pemilik bisnis di New York mengetahui keluarga miliarder, keluarga Husli. Bahkan orang awam pun akan tahu bahwa Breezy Express adalah perusahaan logistik terbaik di kota saat ini. Stella langsung tersenyum dan berkata, "Tidak heran aku merasa kau tampak begitu akrab, tampan. Jadi itu kau, Tuan Husli. Kau ingin mengenalku? Ayo, mari kita bertukar nomor telepon." Chaiden mengulurkan tangan dan membantah. "Nona Weston, saya ingin bertanya, apa hubungan Anda dengan Victoria Clarke?" Stella berkata dengan jujur, "Kami adalah sahabat, dia baru saja datang ke New York City, dan sekarang dia adalah wakil presiden Stella Cosmetics."
Tuan Husli, Anda tidak mencintai Victoria, bukan? Sayang sekali. Dia sudah punya pacar. Stella mengira Caiden telah jatuh hati pada Victoria, jadi dia mencari pelobi Victoria. Bagaimanapun, Victoria memiliki temperamen yang hebat dan merupakan tipe ideal para pebisnis ini. Caiden berkata, saya sungguh tidak menyukai wanita itu, Victoria Clarke, jadi saya harap Anda tidak mempekerjakannya. Stella yang tampaknya berada dalam posisi sulit berkata, bagaimana saya bisa melakukan itu? Dia sudah menjadi pemegang saham, dan sayalah yang mengundangnya ke New York. Caiden mendengus dingin dan berkata, jika kau tidak memecatnya, aku akan menggunakan kekuatan keluargaku untuk melawanmu. Apakah kau pikir dengan kekuatan keluarga kita, perusahaan kosmetik kecilmu ini masih bisa berdiri kokoh di New York City? Stella menggigit bibirnya. Tentu saja, dia tahu kekuatan keluarga Husli. Jika keluarga Husli ingin menghadapinya, dia tidak akan mampu mengalahkan mereka meskipun dia memiliki 10 Stella Cosmetics. Stella menatap Caiden dan bertanya, apakah kamu benar-benar anggota Husli? Dia tidak mungkin meninggalkan sahabatnya jika dia hanya orang asing yang muncul di jalan. Caiden tersenyum dan berkata, Maggie adalah juru bicara merek lipstik Anda, kan? Biar saya tunjukkan sesuatu. Caiden mengeluarkan telepon genggamnya dan menemukan foto grup di album tersembunyi. Ia lalu menunjukkannya pada Stella. Ketika Stella melihatnya, dia langsung terkejut. Itu adalah gambar Caiden dan Maggie yang berciuman di sebuah hotel. Maggie adalah idola populer, dan foto tersebut akan menyebabkan Instagram mogok jika terekspos. Apakah kau sekarang mempercayainya? Tanya Caiden sambil tersenyum sinis. Ya. Stella tidak lagi berani meragukan identitas pria di depannya. Karena dia bisa tidur dengan seorang selebriti dan memiliki foto-fotonya yang tidak terekspos, dia sudah pasti merupakan keturunan kaya. Caiden telah tidur dengan banyak selebriti, dan Maggie hanyalah salah satunya. Keesokan harinya, Victoria dengan bersemangat berangkat kerja di perusahaan Stella. Itu adalah hari pertamanya bekerja di New York City, dan dia membawa sarapan dan hadiah kecil untuk banyak rekannya. Setelah membagikannya, Victoria datang ke kantor Stella. Nona Weston, di mana kantor saya? Tanya Victoria sambil tersenyum. Yang mengejutkannya, Stella tetap terdiam di kursi untuk waktu yang lama dengan ekspresi pahit di wajahnya. Stella tiba-tiba mengembalikan kartu bank yang diberikan Victoria kemarin kepadanya. Ia berkata, Victoria, aku belum menyentuh uang ini, jadi ambillah kembali. Victoria bingung. Kenapa? Apakah menurutmu itu terlalu sedikit? Kalau begitu, aku akan menginvestasikan 15 juta dolar. Pokoknya, aku yakin dengan perusahaan kita. Stella menghela napas dan berkata dengan susah payah, maaf, Victoria, aku tidak bisa membiarkanmu bekerja di perusahaanku lagi.